Hey guys, hari ini lumayan dingin nih di Hanoi, cuacanya 5 derajat, makanya gue pakai jaket. Anyway, langsung aja, hari ini kita akan ngebahas Audeze Penrose dari perspektif audiophile. Cuman, don't worry, gue juga akan ngebahas dari sisi gamingnya, namun mostly yang akan gue put emphasis on itu lebih ke perspektif audiophile-nya. Sebetulnya alasan kenapa gue bikin video ini adalah dulu pas gue mau beli itu, gue ya biasalah gue browsing sana browsing sini dan gue tuh ngerasa kok nggak ada review yang lumayan lengkap gitu loh. Rata-rata reviewer itu hanya nge-review headset Audeze Penrose itu dari sisi gamingnya aja, bahwa ini punya Bluetooth, bahwa ini ada wirelessnya, and then that's it. Nggak ada yang ngebahas audionya secara lengkap, padahal ini adalah brand Audeze, brand yang ternama banget di dunia audio gitu loh. Audiophile tuh tahu merek Audeze, dan dia tuh sejak berdiri tuh selalu menciptakan headphone kualitas bagus dengan teknologi planar magnetik. Bahkan teknologi planar magnetiknya itu dipatenkan gitu loh, saking bagusnya. Dan generasi terbaru Audeze itu namanya LCD5, gambarnya kayak gini nih. Itu harganya tebak berapa? 4.500 US dollar. 4.500 US dollar. Jadi ya gue bingung gitu loh. Ada brand bagus, Audeze, besar di dunia audio dan dikenal di dunia audiophile, tapi nggak nge-review sisi audionya gitu loh. Hanya gaming, dari gamingnya aja, nggak komplit menurut gue. Tapi gue nemu juga sih satu reviewer yang ngebahas agak lumayan detail ya, ngebahas sisi audionya. Tapi pas gue baca bagian review audionya, kok gue ngerasa ini agak-agak ada yang salah gitu loh sama reviewnya. Nanti gue akan bahas deh kenapa menurut gue agak-agak salah di situ ya reviewnya ya. Untuk start off, gue akan bagi video ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Penrose in general, kemudian dari perspektif gaming, kemudian perspektif audiophile, dan juga konklusi. Nah, ini headphone-nya. Menurut gue build-nya bagus ya. Build-nya tuh dia tuh plastik sih sebetulnya, tapi kokoh, bagus, dan oke. Gue awalnya tuh ngeliat warna birunya tuh di website tuh nggak suka gitu loh, terlalu plastiki gitu. Cuman kalau lu lihat secara langsung ternyata oke-oke aja. Dan lama-lama ini tulisan Audeze di sini grow on me, dan itu bikin ini ya, bikin tambah senang aja buat makainya. Dan ini tombol-tombolnya juga lengkap nih, tombol-tombolnya si Audeze ini tuh lumayan lengkap. Jadi Penrose itu merupakan generasi ketiga Audeze masuk ke dalam dunia gaming. Yang pertama itu tahun 2018, namanya Audeze Mobius. Fitur-fiturnya lumayan canggih ya Audeze Mobius ini nih. Detail fitur-fiturnya, selling point dari Mobius itu yang pertama konektivitas. Dia tuh sudah ada Bluetooth-nya dan juga bisa wired connection. Bluetooth-nya bahkan sudah mulai mendukung AAC, audio high res audio dari Apple, SBS, dan LDAC. Dan selling point kedua itu fitur head tracking sama 3D audio. Jadi bener-bener immersive gitu loh. Kalau lu suka main game horror atau lu main VR, si headset si Mobius itu bisa bener-bener mengadjust, mendeteksi pergerakan kepala lo. Kan kalau main VR tuh lu gerak-gerak tuh, noleh-noleh, dan pergerakan kepala lo tuh bisa dideteksi oleh si Mobiusnya. Dan Mobiusnya itu bisa mengadjust datangnya suara. Jadi misalnya kayak suara monster atau apa tuh bisa di-adjust dengan pergerakan suara. Lo ngadep sini, monsternya di mana. Itu bener-bener kayak 3D audio gitu loh. Itu salah satu kelebihan dari Mobius. Generasi keduanya itu namanya LCD GX, keluar tahun 2019 dan cukup besar. Ini nih gambarnya. Audeze itu bahkan menyebut LCD GX itu sebagai the first gaming audiophile headset. Drivernya gede, 106 mm, frekuensi
range-nya itu 10 Hz sampai 50 kHz. Kemudian ohmnya kecil, cuman 20 ohms. Jadi mudah nih ngedrive headphone ini karena impedance-nya kecil. Terus si LCD GX ini fully analog. Jadi lu untuk pakai headphone ini lu nggak perlu DAC ya. Dan untuk musik tuh udah oke banget karena fully analog itu. Terus generasi ketiga itu keluarlah Audeze Penrose ini. Dan dia itu berbeda dengan LCD GX. Kalau GX itu dari DNA-nya LCD yang premium dan memang flagshipnya audiophile. Kalau ini sebetulnya dia tuh copy plug dari Mobius. Jadi ada fiturnya Mobius yang dihilangkan, di tone down, tapi juga ada fiturnya Mobius yang di upgrade gitu. Jadi dulu itu Mobius sama LCD GX itu punya kelemahan guys. Jadi kalau misalnya Mobius itu meskipun dia sudah punya Bluetooth, tapi Bluetoothnya masih versi 3, masih jelek lah. Sekarang kan udah seri 5,1. Terus kemudian wired connectionnya itu sebetulnya banyak tuh reviewer yang mencoba bereksperimen ya. Jadi bukan cuma hanya connect ke PC, tapi juga mencoba connect ke konsol, misalnya kayak ke Switch atau ke apalah gitu loh. Cuman karena ya mungkin desain headphone-nya ya, karena memang buat PC itu, jadi ketika dicolok ke non PC itu lu tuh mengalami semacam penurunan kualitas suara. Jadi dan cenderung jelek bahkan. Jadi banyak orang bilang bahwa si Mobius sama si LCD GX ini kalau digunakan buat konsol atau misalnya Switch gitu kan, itu ya mereka kecewa karena memang sebetulnya peruntukannya memang buat PC. Nah terus ya community inilah ribut lah, rame lah. Harusnya Audeze itu kalau memang mau masuk ke dunia gaming tuh juga mikirin konsol, karena kan ada PS4, ada Xbox. Akhirnya dijawablah dengan dikeluarkan ini nih, Penrose. Penrose itu dia itu merupakan tone down dari Mobius itu karena fitur head tracking sama 3D audionya dihilangkan. Tapi dia itu juga merupakan upgrade dari Mobius karena dia itu ya Bluetooth-nya ada, wired connection-nya ada, tapi juga ditambah dengan wireless connection. Dan wireless connection-nya itu low latency 2,4 GHz. Nah, itu solusi yang ditawarkan buat konsol. Jadi lu ada dongle gitu loh. Lu colok dongle-nya ke konsol, dan dengan konsol itu memancarkan transmisi dan ditangkap oleh si headphone-nya ini. Nah, terus kalau misalnya udah ngomongin Audeze tapi nggak ngomongin planar magnetic itu kayaknya mubazir ya, karena namanya Audeze itu kan besar di planar magnetic. Nah, sebetulnya apa sih planar magnetic itu? Nah, untuk bisa memahami planar magnetic, gue tuh mesti ngebahas driver satunya lagi, namanya dynamic driver. Dynamic driver itu adalah driver yang rata-rata ditemukan secara umum pada speaker ya, speaker abang-abang, speaker nyokap bokap kita, dan bentuknya tuh kayak cone. Jadi kalau lu ada isengnya ada speaker, lu buka tuh casing depannya, lu nanti akan ngeliat kayak cone gitu kan, kayak mangkok gitu, mangkok dan ada dome-nya gitu loh. Nah, di bawah mangkoknya itu ada voice coil yang di bawahnya itu ada magnet. Nah, interaksi magnet dengan voice coil itu menghasilkan getaran, menghasilkan vibrasi, getaran mekanik. Dan getaran mekanik itu menggetarkan si diafram ini, diafram ini, membran ini digetarin sehingga menghasilkan bunyi. Nah, cuman si dynamic driver ini, karena dia itu ini kan cone nih, dan voice coilnya tuh di sini, dan dia bergetar. Yang pertama kali bergetar itu adalah ya di area sini nih, di area dimana voice coil itu ada di bawahnya. Dari getar di tengah sini akhirnya menyebar ke seluruh layar, seluruh area diaframnya itu. Nah, karena tidak bergetar secara bersamaan, tapi getar bagian tengahnya itu terus kemudian melebar ke samping-sampingnya, itu tuh ada breakup, ada loss audio, ada distorsi yang muncul. Dan itu kelemahan dari dynamic driver. Getarannya tidak bareng, jadi ada informasi, ada data yang missing lah, data audio yang missing di situ. Dan itu buat audiophile itu merupakan ya
kualitas suara yang kurang bagus. Akhirnya berkembanglah teknologi planar magnetik, gimana caranya supaya dia membran yang tipis ini bisa bergetar secara bersamaan. Nah, kalau si planar magnetik itu dia tuh membrannya tipis, vertikal gitu. Terus di tengah-tengahnya ada audio voice coil, bentuknya kayak serpent gitu, kayak ular. Dan membran itu diapit oleh dua magnet yang kuat dan menghasilkan medan magnet di antara membran tipis ini, sehingga magnet ini mempengaruhi si membran ini. Dan karena besar magnetnya sama dengan si membran ini, jadi ketika magnet ini menghasilkan medan magnet dengan magnet di sini, dia tuh bergetarnya itu berbarengan. Apa sih kelebihan dan kekurangan driver magnetic itu? Yang pertama, kelebihannya itu adalah ya dia tuh less distorsi. Tadi kan si dynamic driver itu seperti itu ya. Jadi kalau planar magnetik karena digetarnya bersamaan, jadi dia tuh less distorsi dibandingkan dynamic driver. Kedua, kalau diadu head to head dengan dynamic driver, jadi untuk lagu yang sama dengan volume yang sama, jadi misalnya lu pentokin nih suaranya maksimum 100%, planar magnetik sama dynamic driver itu akan lebih bisa menghasilkan suara yang jernih dan clarity dibandingkan dynamic driver. Dan Penrose itu maksimum XPL-nya 120 decibel, jadi cukup oke untuk menerima volume besar. Kelebihan ketiga itu di transient speed, jadi perpindahan nadanya itu cepat, enak, bunyinya tuh langsung bulat gitu, bam, terus dia bam, cepat gitu loh, nggak lama kayak bam, bam. Jadi kayak bleber gitu loh. Ini karena transient speednya cepat, jadi bulat gitu loh, bunyi bassnya tuh langsung bulat gitu. Dan terakhir, kelebihan keempat itu di bass. Dynamic driver itu sangat-sangat bagus buat memproduksi low frequency notes ya, bass. Nah, tapi karena si planar ini teknologinya juga bagus, dia tuh bisa menghasilkan suara low yang juga tidak kalah dengan dynamic drivers. Lalu apa kekurangan dari headphone planar? Yang pertama tentunya mahal, karena teknologi planar magnetik itu sangat susah ya, dan bahkan Audeze pun mempatenkan teknologi mereka saking mereka mungkin sudah menemukan teknologi atau cara untuk memproduksi driver planar yang bagus itu seperti apa, akhirnya mereka patenkan gitu loh. Kemudian yang kekurangan kedua adalah biasanya headphone planar itu susah di drive. Kalau tadi LCD GX kan disebutkan di websitenya impedance-nya tuh 20 ohm. Kalau si Penrose ini nggak disebutkan nih impedance-nya berapa. Gue nggak tahu apakah itu intensional apa enggak, cuman gue jadi bertanya-tanya apakah memang sebetulnya Audeze Penrose itu bukan buat audiophile. Nanti kita akan bahas ya, cuman ini di websitenya Audeze itu nggak dibahas nih, nggak disebutkan nih apa impedance-nya berapa. Oke, jadi setelah tahu teknologi planar magnetik, kita jadi bisa appreciate ya kenapa banyak orang sangat antusias ketika Audeze masuk ke dalam dunia gaming, dan kenapa akhirnya orang tuh jadi super excited banget ketika akhirnya Penrose itu keluar, karena Mobius dan LCD GX itu mempunyai keterbatasan, dia itu hanya buat PC. Kemudian ini lahir untuk bisa buat konsol juga, dan lumayan lengkap. Ada wired connectionnya, ada bluetoothnya, ada wirelessnya dengan dongle-nya. Jadi lu bisa pakai ke mana aja. Lu ke Switch lu tinggal pakai colokin 3,5 mm nya. Lu mau ke PC tinggal colokin dongle-nya. Lu ke konsol juga bisa colokin dongle-nya. Lu mau dengerin audio wireless dari handphone pakai Bluetooth juga bisa. Meskipun kalau Bluetooth itu tentunya ada penurunan kualitas suara ya. Cuman it is an overall offer gitu loh. Jadi lengkap. Oh iya, for your information, ini untuk koneksi Bluetooth-nya Penrose ini cuman menggunakan 16 bit dan 44 kHz ya. Jadi kalau benar-benar mau unlock potensialnya itu lu mesti menggunakan wired connection dan terhubung dengan di N1-nya lagi. Terus selanjutnya gue mau ngomongin mikrofonnya. Mikrofonnya ini itu build-nya bagus, dan dia itu dibuat oleh Shure, produsen yang memang bagus untuk create mikrofon. Cuman terus terang ya, sebelum gue beli headphone ini, gue tuh terus terang ragu-ragu antara Audeze Penrose atau Corsair
Virtuoso XT. Dan menurut gua kalau lu lihat di review-reviewnya, Corsair Virtuoso XT itu suaranya bener-bener clear ya, bener-bener apa ya, jelas lah. Cuman setelah gue pikir-pikir ya, daripada gue invest beli sesuatu untuk menyenangkan orang lain, orang dengar suara gue lewat mikrofon tuh lebih bagus, lebih baik gue invest beli sesuatu yang bisa menyenangkan diri gue. Gue tuh suka musik dan itu juga kadang-kadang gaming, jadi gue akhirnya menjatuhkan pilihan ke Audeze Penrose ini. Oke, sekarang kita masuk ke gaming ya. Dengan berbagai kelebihan planar yang ditawarkan oleh Audeze Penrose, menurut gue Audeze Penrose itu lebih ke gaming daripada ke audiophile. Yang pertama tuh bassnya itu energik, dan gak kalah dengan dynamic driver. Jadi untuk mendengarkan suara dentuman, suara ledakan, lu tuh bener-bener imersif gitu loh. Dan untuk main game kayak misalnya Battlefield atau Call of Duty, itu lu bener-bener dapet tuh suara boom, suaranya tuh bener-bener berasa gitu loh. Bassnya tuh kental gitu loh, dalam gitu loh. Terus mid range-nya, clarity-nya bagus. Untuk dialog itu sangat crisp, sangat jernih, sangat clear. Gue tuh pakai Penrose itu main Witcher 3 yang DLC Blood and Wine atau yang DLC satunya lagi itu kan ada adegan si Geralt-nya tuh mesti mencari vampir tua gitu di dalam gua, dan di dalam gua itu si Geralt tuh berdialog gitu sama si vampirnya itu dialognya tuh bener-bener crisp banget gitu. Itu bener-bener kerasa banget gitu loh, emosinya tuh dapet gitu loh. Terus misalnya game lain, misalnya God of War tuh si Kratosnya manggil anaknya tuh come here boy, wah itu udah dalam banget tuh kerasa come here boy, itu benar-benar enak tuh kerasa tuh. Itu midnya bagus. Kemudian up-nya juga suara-suara simbal, suara-suara metalik. Jadi ketika lu untuk mendengarkan suara granat ditarik itu tuh sangat clear, sangat ting. Nah, itu buat gamer itu ngebantu tuh untuk mendengarkan area di sekitar kita. Jadi orang berjalan, gerakan langkah segala macam, gemak-gemak pantulan di tembok itu kebantu tuh dengan upper tones-nya itu. Jadi sangat presisi ya. Dan gue inget juga misalnya tuh gue main Ghost of Tsushima itu kan dia tuh ngumpulin banyak banner tuh, dan kalau kita pakai kostum tertentu, ketika kita deket sama banner itu tuh ada kayak bunyi-bunyi gitu loh. Nah, dengan Audeze Penrose itu tuh kita tuh bisa benar-benar mendeteksi dari kejauhan dan dia tuh ada di lokasi mana. Jadi misalnya gue lagi ke depan gini nih, ada bunyi-bunyi, kadang tuh kerasa kayak di belakang gitu, dan gue stop dan gue muter, gue menuju ke arah situ. Beda kalau misalnya kita cuma dengerin dari TV atau misalnya ya tanpa si Audeze Penrose ya, di titik yang sama tuh lo nggak akan bisa denger tuh suara gitu, nggak. Baru ketika lu deket dari si bannernya itu baru lu bisa tahu ada banner di situ. Jadi si Audeze Penrose ini sangat ngebantu untuk gue mengkolek hampir seluruh banner di Ghost of Tsushima. Gue dapet gara-gara dia nih, karena presisi banget gitu loh. Jadi kita tahu kayaknya di belakang gue nih, gue belok, atau kayaknya dia di bawah nih. Jadi gue nyari jurang, terus ada gue lompat-lompat, itu akhirnya ketemu gara-gara si Penrose ini. Jadi sangat presisi banget. Nah, untuk masalah presisi ini sebetulnya kan kalau di Mobius itu kan ada 3D trackingnya. Tapi kalau misalnya di Audeze Penrose itu di tone down, nggak ada 3D trackingnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya lo main PS5 itu tuh ada caranya tuh ngakalin supaya lo dapet sense 3D trackingnya itu. Jadi caranya lo tuh ke setting, terus lo tuh ke sound, kemudian lo tuh ke output. Di situ ada pilihan lu enable 3D audio, lu klik itu yang atasnya itu. Kemudian ada adjust 3D audio profile, lu klik. Nah, setelah itu ada pilihan tuh, lu mau type 1 higher, type 2, type 3 default, type 4 dan sebagainya. Lu cobain dan mana yang paling cocok dengan lingkungan lu dan kuping lu. Jadi itu tuh cara nyeting 3D audio Audeze Penrose di PS5.
Nah, terus untuk gaming itu apa sih kekurangannya Odyssey Penrose? Menurut gue ada dua kekurangannya. Pertama tuh, gue tuh kalau casual gaming itu rata-rata jam 9 sampai jam 12. Jadi satu sesi itu misalnya 3 jam. Kalau di websitenya sih ditulis baterainya itu tuh tahan 15 jam ya, tapi dalam praktek gue ngerasa dia tuh baterainya cuma 9 jam. Bukan 15 jam seperti diiklankan di websitenya. Nah, terus kedua itu Audeze Penrose itu ini ear cup-nya tuh pendek, lihat tuh, pendek, nggak dalam. Jadi kalau jadi tuh kadang tuh kuping telinga kita tuh kena tuh ke tembok sininya nih, ke drivernya tuh kena tuh, nggak dalam. Nah, ada solusi sih. Jadi kalau misalnya lu mau ganti cushionnya ini, ada satu brand yang lumayan plush dan lumayan tebal. Lu browse aja Wicked Cushion, itu menurut gue bagus. Kalau lu mau ekstra modal, lu tambahin $20 atau sekitar berapa tuh, 300 ribu rupiah. Lu tambahin Wicked Cushion, pasti akan nyaman karena dia tuh dalam. Si Wicked Cushion itu ini apa tuh, pendek banget, segini udah kena tembok tuh. Kalau kuping kita caplang gitu atau gimana tuh udah kena tembok dan nggak enak lu. Dan kemudian ini kan close back nih, ini close back, jadi eh, sensasi di kuping itu nggak breathable. Jadi lu tuh gampang 3 jam tuh udah fatigue tuh, 3 jam tuh udah merasa capek dan lu pengen pengen copot headphone. Dan ini tuh kayak kuping tuh kayak bernafas gitu tuh, kayak menikmati udara di sekitar kita. Itu salah satu kekurangan dari si Audeze Penrose ini. Weakness lainnya, dia tuh nggak fast charging. Jadi kalau baterainya habis untuk ngecas itu perlu 1,5 sampai 2 jam, dan itu lumayan PR. Jadi lu mesti rajin-rajin ngecas tuh. Hey guys, hari ini gue mau nunjukin settingan Audeze Penrose kalau pakai dongle atau wireless dan juga Bluetooth. Karena gue lihat di YouTube itu ada yang komplain mengenai konektivitas dari Audeze Penrose. Katanya koneksinya itu tidak bagus untuk wireless apa dongle-nya. Well, in a way iya juga, dan gue mau nunjukin hasil pengalaman gue menggunakan Audeze Penrose ya. So basically gue tuh pakai kabel. Ini kabel untuk gue dengerin audio, lebih gue pakai buat dengerin audio. Cuman kalau gue lagi nggak ada USB-nya, gue biasanya langsung colok aja ke situ kabelnya ini. Cuman ya untuk gaming biasanya gue lebih pakai USB dongle-nya. Jadi USB dongle-nya itu gue colok ke PS5. Jadi colokin itu di sini. Dan ini posisinya ya kira-kira segini nih. Posisi dari PS5 ke tempat gue duduk tuh segitu. Oke, jadi dari situ ke situ itu duduk. Dan so far sih kalau nggak ada tembok, nggak ada penghalang, itu koneksi bagus, nggak masalah lancar. Tapi kalau lu udah kehalang tembok, koneksinya jadi jelek. Gue tunjukin. Jadi misalnya gue posisi duduk dari sini, terus gue berdiri, gue ke toilet, itu tuh nih, ini kan nggak ada tembok nih, ini nggak ada tembok, ini suaranya masih bagus. Tapi misalnya gue ke toilet di sini, gue masuk, nah masuk, hilang. Di sini tuh udah hilang nih. Jadi ada tembok penghalang tuh hilang. Sama halnya kalau misalnya gue duduk di situ, terus gue jalan ke sini. Nah, ada tembok kan di situ tuh. Itu tuh di sini nih, posisi di sini nih. Nah, di sini nih. Kan udah kehalang tembok tuh di sini. Itu hilang sinyal suaranya. Ya, jadi mungkin gitu ya. Jadi headphone ini dibuat dengan mindset bahwa kalau kita gaming itu ya kita duduk di couch, di kursi seperti ini, dan kita tuh posisinya persis di depan TV dan persis di depan PS5-nya itu. Jadi buat gaming itu settingannya seperti itu. Memang berdasarkan pengalaman gue, kalau udah kena tembok yang tadi deket sini apa tembok yang toilet itu, pasti hilang suaranya. Oke, untuk dengerin musik biasanya gue di sini. Biasanya malam-malam gue di sini dengerin musik. Gue duduk di sini. Dari sini gue misalnya ke toilet, gue jalan, ada tembok. Ini jaraknya diukur aja ya. Tembok. Terus ini kamar.
udah masuk tembok nih. Sorry berantakan, gue lagi persiapan mau pindah. Terus masuk ke toilet sini. Nah, sampai sini tuh masih jelas suaranya. Jadi untuk Bluetooth tuh tembok tuh nggak masalah. Ya, gue lihat ya. Jadi ini udah tembok, tuh tembok. Di dalam situ tuh masih jelas suaranya. Dan itu tuh udah kepisah sama tembok itu tuh. Udah ada tembok di situ. Dan udah kepisah sama tembok itu. Tapi suaranya tuh masih nangkep. Padahal misalnya handphonenya tuh gue taruh di sini, di meja makan sini. Handphonenya gue taruh di sini, headsetnya di kepala gue, dan gue jalan dari sini ke situ, terus belok kanan, terus ke toilet sana. Dan itu suara bluetoothnya, suara musiknya masih nangkep tuh untuk sejauh itu tuh. Tuh. Di sini nih masih clear nih. Di sini nih kualitasnya nih masih clear ini. Nah, terus gimana dari sisi audio file? Gimana kesan-kesannya? Nah, menurut gue tuh udah pakai headphone ini selama 8 sampai 9 mingguan. Dan headphone ini tuh nggak cocok buat seluruh tipe musik. Kenapa seperti itu? Nah, gue tuh tipe orang yang dari selera musiknya tuh aneh, macem-macem. Dulu tuh gue pas SD tuh gue dengerin ke Metallica, ke Megadeth, ke Sepultura, Michael Jackson, ya macam-macam itu lah. Gue inget banget lagi zaman zamannya pentas seni. Gue tuh bawa Walkman kemana-mana pakai gini nih, kayak Garden of the Galaxy gitu. Gue tuh duduk di lapangan basket, orang-orang pada main basket, gue tuh bener-bener zone into in my zone gitu loh. Menikmati musik-musik gue itu tuh gue pas SD tuh. Dan gedean dikit gue tuh mulai dengerin lagu-lagu kayak Weezer, kemudian Smashing Pumpkins, Nirvana, Rage Against the Machine gitu-gitu, Bon Jovi dan sebagainya. Terus kemudian kesini lagi gue mulai dengerin Tony Bennett, Elvis Presley, Michael Bublé, Padi, ya gitu-gitulah. Dan sekarang gue mulai mendengarkan ya lebih ke banyak lagu pop. Selain lagu pop, gue juga suka lagu R&B dan hip hop ya. Eminem, Dr. Dre, Kanye West, sama siapa, Jay-Z gitu. Jadi karena selera musik gue tuh lumayan macem-macem, dan menurut gue nih headphone ini tuh cuman cocok untuk musik dengan range mid ke bawah. Untuk hip hop dia bagus, untuk R&B dia bagus, untuk pop dia bagus. Tapi kalau misalnya lu mau dengerin musik metal, musik rock, atau musik trance, gue juga dengerin Prodigy ya. Musik trance, nah itu sibilannya tinggi banget. Dia tuh di 4 sampai 6 kHz itu tuh dia tuh udah kelebihan deh. Tuningnya tuh jelek banget. Ya jadi itulah impresi gue. Jadi ketika gue mau beli headphone ini, gue tuh nyari reviewer, seorang audiophile, dan gue nggak nemu. Rata-rata tuh yang bikin review itu gamer. Dan gue tanya sama lo deh, gamer itu beli headset mahal-mahal tuh willing apa enggak? Pasti jawabannya enggak. Kenapa? Karena gamer itu niche market. Mereka tuh pasti lebih willing untuk spend more custom keyboard, main mouse, beli LCD, beli layar monitor yang 300 Hz, yang lengkungannya ini, yang 4K segala macem, beli steering wheel buat main Gran Turismo misalnya, atau buat terbang flight simulator. Itu tuh gamer tuh niche market. Jadi mereka tuh nggak akan mau spend too much money untuk beli headphone atau headset premium. Makanya mungkin LCD GX dari Penrose yang harganya $900 itu ya bener-bener ya targeted market ya, nggak semua gamer. Dan bahkan ini tuh buat gamer tuh udah too much lah. Rata-rata gamer tuh menurut gue tuh range range headsetnya itu $100 sampai $200.
Lebih dari $200 mereka tuh akan mikir-mikir apa benefitnya gue spend more money kalau misalnya ternyata dengan $70 apa Razer Black Shark atau misalnya 100 sampai $150 udah dapat kualitas yang sama, karena pada dasarnya gamer tuh cuma butuh mic yang bagus, terus dia tuh butuh denger presisi di nada-nada tinggi untuk main kompetitif gaming, dan kasih sedikit sub bass yang lebih aja untuk membuat seolah-olah imersif, dan mid range yang lurus gitu, jadi supaya dialog-dialognya tuh clear atau clarity, udah that's it. Lu nggak perlu fitur-fitur berlebihan. Jadi no wonder akhirnya ya gue nggak menemukan review dari perspektif audiophile, karena ya rata-rata yang pakai ini adalah gamer, dan seperti gue bilang tadi ya gamer itu niche market. Alasan kedua itu gamer sama audiophile tuh nggak akan nyambung. Jadi kalau gamer itu sebetulnya ya itu ya, dia tuh lo mau memilih imersif atau lo mau memilih kompetitif. Kalau lo memilih kompetitif, otomatis pinagennya akan tinggi, upper volume-nya akan tinggi, simbal ininya akan tinggi. Tapi kalau buat audiophile itu tuh sangat-sangat mengganggu, terutama kayak gua. Ini nih mengganggu banget. Nah, tapi gua tuh nemu satu orang yang review Audio Zenros itu dari perspektif audio slash audiophile. Lumayan detail banget menurut sepengetahuan gue. Chronicle sama apa Good Guys Bad Audio apa ya kalau nggak salah, atau Bad Guys Good Audio, itu belum pernah nge-review Audio Zenros ini. Ya ecek-ecek lah buat mereka berdua tuh. Tapi orang ini dia tuh nge-review apa audionya si Penrose, dan dia tuh bisa membuat grafik frekuensi responsnya si Audio Penrose. Jadi oh dia tuh punya apa, bisa bikin grafiknya, berarti mungkin dia ada alatnya, pikiran gua kan keren nih. Ya udah gue baca tuh, terus pas gue ngeliat grafisnya, gini nih grafisnya. Ini grafis keren banget. Ini namanya Harman Tuning. Harman Tuning itu apa ya, tuning. Jadi Harman Tuning itu tahun 2012 itu ada sekelompok apa audio spesialis yang dipimpin oleh Sean Olive. Dia tuh melakukan eksperimen, dikumpulkan berapa ratus apa berapa ribu orang, dan intinya mereka tuh research preferensi musik mereka tuh yang tuningnya seperti apa, dan 95% dari yang di research itu suka sama apa Harman Tuning itu tuh. Nah Harman Tuning tuh ini nih grafis ini nih grafis bagus bro. Lihat nih, sub bassnya ke mid bassnya bagus, midnya clear, pinagennya aduh pas banget nih pinagennya, enggak rentang dB nya tuh enggak, pas lah pokoknya. Kemudian turun sedikit, akhirnya naik lagi cuma buat ngasih kesan-kesan airy, terus udah ekornya set gitu loh. Itu pinagen apa bagus tuh di sini. Tapi orang ini bilang ini adalah grafisnya Audio Penrose. I'm really sorry, I don't think so. Ini bukan grafisnya Audio Penrose. Jadi kalau gue boleh bilang ya, kalau gue boleh menurut gue subbassnya energik, subbassnya cepet, tapi cenderung bleber, cenderung bocor. Midnya bagus, midnya bagus banget, tapi dia tuh agak ke belakang, agak ketelen sama subbassnya. Kemudian mid range-nya clear, clear, tapi memang masih agak ke belakang dan agak pendek dia. Kemudian pas apa pinagain, menurut gue pinagainnya tuh agak-agak kelebihan rentang dB-nya. Terus dia turun dikit, terus naik lagi sampai ke misalnya upper. Nah itu udah sibilan semua tuh, udah apa ya, buat kuping gua tuh nggak tahan. Gue bener nggak tahan kalau denger musik-musik rock, metal. Jadi gini nih, ada lagu itu merupakan lagu wajib buat para audiophile untuk ngecek uh, headphone-nya itu bagus apa enggak. Itu adalah Hotel California, karena itu aransemennya bagus, mewah, berbagai jenis musik, ada tepuk tangannya kalau yang live, ada simbalnya banyak, gitarnya juga rame, drumnya, perkusinya juga mantep. Gue nggak tahan.
dengerin ini gue nggak tahan. Apa, pakai Audioslave Penrose gue denger Hotel California gue nggak tahan. Terus gue dengerin Imagine Dragon yang apa, Imagine Dragon yang baru tuh, judulnya apa tuh, lupa gue. Itu gue nggak tahan, pas bagian refnya gue nggak tahan. Terus Michael Jackson. Michael Jackson itu kan jenius ya. Dia tuh kalau bikin-bikin lagu tuh gimana ya, kayak banget. Eksperimental audionya tuh keren banget. Dan dia tuh kalau Michael Jackson itu dia tuh lebih main ke mid bass sampai upper ya. Ding 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 ding. Nggak tahan gue. Jadi akhirnya ya gue mesti menyesuaikan. Gue akhirnya mesti main EQ. Nah menurut gue EQ yang cocok buat Audioslave Penrose, lu mau nggak mau dari frekuensi apa 1 kHz ke atas lu mesti otak-atik semua tuh. Dan menurut gue ini adalah settingan EQ gue yang gue pakai, yang menurut gue udah bisa gue terima untuk dengerin Audioslave Penrose meskipun masih nggak clear, ekornya tuh nggak sempurna gitu loh, tapi ya tolerable lah untuk lo menikmati musik ini. Ini settingan EQ gue. Jadi kalau lu audiophile, unit lu cancel lu tuh udah mesti diutak-atik EQ-nya, itu udah pertanda nggak bagus. Itu tuh udah bukan, lu tuh mesti gimana ya, lu tuh mesti sacrifice. Lu tuh kalau lu mau main competitive gaming, lu perlu simbal tinggi, lu perlu upper upper tone tinggi. Tapi kalau lu nggak, lu otak-atik, kuping lu tuh nggak enak denger musik. Jadi lu mesti turunin. Jadi lu mesti memilih lu mau menggunakan ini buat gaming atau lu mau menggunakan ini buat denger musik. Denger musik aja ya, ya ya bagus sih. Gue nggak bilang nggak bagus, cuman kalau lu bener-bener apa, eh, detail ya dalam dalam itu, apa, mendengarkan musiknya, nggak bagus sih. Potensinya ada kayak tadi gue bilang, mid bassnya itu agak ke belakang. Mid apa, mid range nya juga agak ke belakang. Pinagainnya ya kalau udah main pinagain ke atas gue udah angkat tangan deh, udah hopeless. Cuman kalau lu selera musik lu ya pop, apa ya, tapi sekarang gimana ya, denger musik itu kan kadang-kadang kan kita nggak bisa ngatur range dalam satu musik kan. Kayak misalnya Alicia Keys tuh yang No One, dem 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 dem, nggak bisa. Pas bagian bass dan vokalnya bagus terus tiba-tiba pas udah sakit kuping lo. Jadi nggak bisa. Nah kalau menurut gua sebetulnya grafisnya itu bukan Harman tuning, ini grafisnya V-shape. Grafisnya V-shape, dan gua akan coba gambarin ya grafisnya versi gue nih. Ini grafis apa si Audioslave Penrose versi gue ini, gue gambar simple aja ya, cuman biar lu dapet gambaran. Oke, gue coba gambar ya, cuman ala kadarnya aja. Jadi misalnya kita ngukur di sini nih, ini 10 desibel nih, sorry. Ini di sini nih 10 desibel nih. Kemudian mid bassnya tuh tinggi. Sorry apa, sub bassnya tuh tinggi. Terus kemudian dia turun ke mid bass, kemudian masuk ke mid, enggak. Nah di midnya ini tuh nggak panjang, langsung naik dia pindah gain, tapi pindah gainnya tuh kelebihan dikit. Nah, terus turun lagi, terus kemudian naik lagi, kelebihan lagi, turun lagi. Ini mau ekornya dikit, terus udah gitu tuh. Di sini tuh, sorry harusnya di sini ya mengukurnya ya. Jadi ini tuh pinagennya itu, dia tuh rentangnya tuh pokoknya tinggi banget lah, lebih dari 10 desibel lah rentangnya. Di sini juga rentangnya itu tinggi juga, dan ini tuh udah ini udah jelek lah. Well, gue nggak bisa gambar bagus ya, cuman maksudnya you get the idea. Itu V-shape, terus V-shape-nya tuh juga sempit. Di bagian pinagen ke atas itu udah over itu apa, jadi terlalu sibilance lah menurut gue. Jadi memang mesti lu main equalizer dan lu mesti akalin itu
karakter suara Audeze Penrose buat audio listening. Oh iya, terus Audeze Penrose itu beda sama LCD-GX ya. Kalau LCD-GX itu kan ditulis tuh impedance-nya 20 ohm. Itu gampang banget tuh di drive, enak banget itu di drive. Dan tadi gue udah bilang headphone planar magnetic itu rata-rata impedensinya tinggi, dan ini di websitenya nggak ditulis impedensinya. Aneh kan? Si LCD GX ditulis 20 ohm karena memang harganya $900 kali ya, jadi dia wah mesti dimention. Nah ini nggak ditulis. Gue curiga impedensinya tinggi nih. Kenapa? Gue make DAB itu ngedrive-nya susah banget. Itu mesti apa ya, mesti set high gain dan lo mesti max volume untuk bener-bener dapet power yang bener-bener gue mau dari headphone ini. Jadi ini tuh impedance-nya tinggi nih menurut gue nih. Makanya nih sama si Audeze itu nggak di-mention di dalam websitenya. Jadi kalau lo make ini sumber audio lo itu dari handphone, udah deh pasti melempem suaranya, pasti nggak keluar. Dia tuh butuh power nih. Ini rata-rata tuh magnetic apa headphone itu butuh power yang besar, dan ini salah satunya nih. Jadi jangan expect lu dapat kualitas audio yang bagus kalau lu pakai handphone buat dengerin musik. Lu mesti invest di DAC, amp atau digital audio player buat dengerin musik yang bagus. Jadi konklusinya menurut gua ya ini adalah headphone gaming yang mau memberikan sedikit cita rasa audiophile. Kalau misalnya lo memang tipe gamer yang willing to spend more, kan tadi gue bilang menurut gue tuh rata-rata gamer tuh willing to spendnya ya maksimum tuh ya di 100 sampai 200. 100 aja mungkin orang udah mikir gitu loh. Apalagi sekarang ada yang murah-murah. Jadi ini lebih ke headphone gaming, kualitasnya bagus, dan dia tuh all round juga. Ada wireless connectionnya, ada bluetoothnya, ada wired connection, kemudian apa mikrofonnya juga bagus, buildnya juga oke. Apa baterainya kalau gue sih 9 jam ya oke lah, so. Jadi it's a good offer. Lu dapet apa experience gaming yang enak, tapi lu juga dapet kualitas audio yang memang kalau lu bukan seorang audiophile, lu pasti akan nyaman banget pakai ini. Wah keren nih, apa audionya mantap. Tapi kalau lu nitpick, lu bener-bener ngedengerin dari perspektif audiophile, soundstage-nya tuh sempit, bassnya tuh tadi kayak gue bilang, subnya tuh terlalu powerful, sementara mid bassnya tuh ada potensi buat dikembangkan, agak ke belakang dia. Midnya juga ada potensi buat dikembangkan, makanya lu butuh power tambahan. Lu either lu beli amplifier atau lu beli digital apa audio player untuk naikin mid bass sama mid range nya. Terus kalau udah pinagin ke atas, upper itu gue udah nyerah deh. Lu mesti main EQ itu di situ. Jadi itu review gue. Ini adalah headphone atau headset gaming yang bagus, tapi dia tuh bukan headphone audiophile yang bagus. Tapi kalau lu cuma mau dengar musik sih oke lah. Gitu aja review dari gue. Semoga ini ngebantu, karena gue pas mau beli headphone ini gue nggak ada yang review dari perspektif audiophile. Thank you guys.